Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus, dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang mau tanya-tanya silahkan seputar masalah budidaya ikan gabus bisa langsung chat di 0816658779 ya. Tidak harus mitranya Pak Suwandi, siapapun boleh bisa bertanya. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak siapa namanya? Nggak ada namanya, tapi dari Bekasi ya. Nah, ini saya sering sampaikan, tolong dicantumkan namanya ya. Ini cuma pertanyaan dari Bekasi gitu, dari Bekasi nggak ada namanya. Mohon disampaikan detail ya, nama sama alamat minimal kotanya. Saya mau tanya Pak, untuk program mitraan pembesaran untuk minimal order bibit berapa ekor? Kemudian untuk pengiriman apakah nanti sampai Bekasi aman? Dan sistem pemesanannya bagaimana? Apakah harus pesan dulu atau bisa langsung pesan dan memang bibitnya ready? Mohon penjelasannya Pak, karena memang saya baru memulai ikan gabus skala kecil saja dulu. Terima kasih atas jawabannya Pak Suwandi. Kalau untuk bibit ikan gabus itu sistem pengirimannya kita menggunakan jasa kereta api logistik yang miliknya Kalok. Jadi aman selama ini karena kita juga sudah langganan lama kepada mereka, sudah paham tentang pengiriman ikan ya. Dan biasanya informasi pemesanan itu ready kapan saja bisa. Jadi tidak harus inden dulu, nggak harus. Jadi kalau pesan misalkan transfernya bisa pesan sebelum jam 12 ya, malam itu juga bisa diberangkatkan. Biasanya ya kalau nggak ada overload ataupun ada perubahan jadwal, biasanya lancar saja, nggak ada masalah ya sistem pemesanannya. Jadi ready kapan saja bisa ya. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Ibu ya, Ibu Eno ya, Ibu Eno yang ada di Surabaya. Salam sukses Pak Suwandi. Saya mau tanya, saya pernah melihat postingan akan ada pelatihan pengolahan albumin. Kapan diadakan dan adakah syarat untuk bisa ikut di pelatihan itu ya? Mohon penjelasannya Pak Suwandi. Untuk pelatihan pengolahan albumin ya sebenarnya kita memang sempat singgung ya. Tetapi nanti untuk masalah jadwal karena berhubungan dengan tempat yang akan kita gunakan, mereka memberikan jadwalnya sekitaran tanggal berapa, kita sudah mengajukan hari. Tapi kita masih menunggu dari pihak hotel yang untuk memberikan waktunya ya. Ya ditunggu saja, nanti akan ada informasi di medsos ataupun di Facebook ataupun di YouTube ya. Tunggu aja, nanti ada Bu jadwalnya ya, sabar ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak siapa ya? Pak Dedi ya, Bapak Dedi ya, ini yang ada di Subang ya, ada di Subang Jawa Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Pak Suwandi. Saya mau bertanya tentang masalah ikan gabus, di mana saya sudah memulai usaha ikan gabus ini dengan ikan yang diambil dari alam. Tetapi kenapa kok ikan itu selalu mati saja, dan saya sudah membelinya dari para penangkap ikan. Saya membeli ikan yang beratnya 1 on, 2 on, 3 on campur ya, saya pelihara jadi satu. Tetapi tiap hari ada yang mati, tiap hari ada yang mati terus tiap hari. Lukanya merah-merah dan bisa dikatakan setiap hari pasti banyak yang mati. Saya sampai pusing ya, karena saya juga sudah habis jutaan rupiah untuk membeli ikan itu. Ternyata sampai beberapa kali saya beli tetap banyak yang mati. Bagaimana cara menangani agar kondisi ikan yang dibeli itu tidak dalam kondisi cepat mati ya? Mohon penjelasannya dan mohon arahannya Pak Suwandi. Terima kasih sebelumnya ya. Ya Pak, jadi pada saat kita mau menampung ikan dari tangkapan alam misalkan, yang perlu diperhatikan adalah ikan itu didapat dari tangkapan seperti apa. Usahakan
ikan yang ditangkap itu tidak menggunakan setrum ya. Kemudian dalam proses pembawaan distribusi sampai ke kolam penampungan, usahakan menggunakan tempat-tempat yang aman, misalkan pakai jeligen diisi air ya. Jangan sampai terjadi luka pada sisi ataupun pada lendir pada ikan itu mengering ya. Jadi usahakan sejak dari proses penangkapan itu membawanya itu harus hati-hati. Dan untuk membeli ikan hasil tangkapan alam memang butuh kejujuran dari penangkapnya. Ini pakai pancing, apa pakai jaring, apa pakai setrum ya. Nah yang jadi masalah adalah kalau pengen aman, saat Bapak mau membeli ikan itu, kalau pengen aman, Pak, Bapak tampung dulu Pak 1 minggu, setelah 1 minggu saya beli. Nanti harganya saya tambahin. Ya mungkin dengan seperti itu bisa meminimalisir resiko. Biasanya kalau ikan itu hasil setruman atau hasil tangkapan dengan menggunakan alat-alat yang membuat luka, biasanya si punya ikan nggak berani kalau suruh nampung lebih dari 3-4 hari. Karena mereka tahu kalau ini ikan setruman tak tampung pasti resiko kematiannya tinggi. Jadi mereka nggak berani mau nampung. Makanya saran saya ke Bapak, kalau beli mati itu mendingan mencoba ya mencari pengepul lain, mencari penangkap lain ya. Karena kadang kejujuran dari pengepul itu penting sekali. Karena ikan setruman, kalau ikan setruman itu kalau barusan nangkapnya malam dijual pagi masih mulus. Jangan malam nih nangkap nyetrum, pagi-pagi udah pada posting, ya ikan gabus mulus, siapa cepat dia dapat, ya bisa dijadikan induan, malam bla 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 macam-macam lah. Tetapi tanpa disadari, kenapa kok dia posting pagi-pagi biar lukanya tidak segera tampak biasanya. Jadi ikan gabus itu pada saat di setrum itu memang mulus malamnya, pagi pun masih mulus. Nah setelah hari ketiga, keempat kesana lah mulai badannya udah mulai merah-merah muncul seperti mateng itu, dan itu bisa membuat kondisi ikan ya satu persatu mulai mati. Jadi itu yang perlu diperhatikan pada saat kita mendapatkan ikan dari luaran sana. Hati-hati saja. Karena berapapun Bapak keluar modal itu habis ya. Orang yang menjadi pengepul ikan gabus yang habis jutaan rupiah, puluhan juta juga banyak karena tadi tidak hati-hati dalam membeli ikan. Yang Bapak alami ini jangan sampai terlanjut lagi. Udah ada yang mati tiap hari, mati dari membeli. Beli sana 20 kilo mati, beli sana 10 kilo mati. Sudah ya, tolong hentikan dulu aja. Karena itu juga berdampak pada keuangan Bapak nanti ya. Habis nanti modalnya. Ya oke Pak ya, hati-hati dalam mencari ikan ya. Hari-hari dalam ngepul ya, lebih selektif lagi. Ya, karena memang sebelum dia bisa makan, minimal ikan itu harus hidup dulu. Ya, Udah hidup dulu dan baru nanti dipikirkan bagaimana ikan itu bisa makan. Nah, 1 minggu sudah hidup, sudah ada harapan untuk nanti ikan itu bisa dibudidayakan. Oke Pak ya, itu jawaban dari saya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Salim ya, Bapak Salim yang ada di Jakarta ya. Ini mohon maaf Pak, ini baru saya jawab pertanyaannya karena memang sebelumnya ini 1 minggu saya sakit Pak, jadi baru sekarang kita bisa menjawabnya. Salam sukses Pak Suwandi dari Pak Salim ya. Saya mau bertanya tentang masalah pengolahan. Untuk ikan gabus ini sebenarnya nilai ekonomisnya kalau Pak Suwandi katakan untuk pengolahan tuh biasanya digunakan untuk pengolahan apa? Untuk makanan kah, untuk obat kah, atau untuk yang lainnya? Mohon penjelasannya Pak Suwandi. Memang selama ini kalau di sini ikan gabus kita gunakan untuk pengolahan minyak sama pengolahan ekstrak albumin ya. Kemudian kita juga membuat beberapa produk-produk juga yang belum bisa saya sebutkan sekarang karena masih menunggu proses perizinan. Sebenarnya nilai ekonomisnya di sektor kandungan albuminnya. Jadi ikan yang memang mempunyai kandungan albumin yang memang tidak dimiliki oleh ikan pada umumnya. Di mana di situ kandungan albumin bisa digunakan untuk mempercepat proses luka, merevitalisasi pertumbuhan sel baru, sehingga pada saat nanti orang mengkonsumsi itu sudah bisa mendapatkan nilai lebih, terutama di sektor pengobatan dan
pasca operasi biasanya. Orang yang habis operasi disuruh mengkonsumsi gabus sehingga nanti proses lukanya cepat tumbuh dan jaringan sel baru karena dampak pisau bedah itu segera tumbuh kembali dan adanya regenerasi sel yang baru. Jadi kalau bicara nilai lebihnya sebenarnya di situ saja. Ya, yang mungkin kalau ikan lain hanya sebatas konsumsi, tapi ikan gabus mempunyai dampak lebih di dampak untuk pengobatannya, untuk penyembuhannya. Dan ini sampai sekarang masih digunakan dunia medis untuk di sektor pengobatan itu. Oke, sukses terus, jangan kemana-mana, tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus. Saya Suwandi masih tetap akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah budidaya ikan gabus. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.